Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Kabar duka sangat mendadak. Semuanya bisa menangis kejang dan menderita. Di tengah euforia keberhasilan Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024 tahun depan, Shin Tae-yong malah sampaikan kabar duka ini. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong malah menampakkan rasa was-was ketika ditanya soal kemampuan skuad Garuda Muda bersaing di Piala Asia U23 2024. Seiring langkah maju yang dilakukan bersama anak asuhnya, justru muncul pertanyaan dari diri Shin sendiri mengenai kemampuan Timnas Indonesia U23 bersaing. Shin ragu lantaran belum mengetahui ketersediaan pemain pada laga yang akan berlangsung April 2024 tersebut. Saya tidak berani bicara kita cukup bisa bersaing atau tidak di Piala Asia nanti. Masalahnya seperti Ivar Jenner yang ada di samping saya dan Rafael Struijk atau Pratama Arhan, pemain di luar negeri ya. Apakah bisa dipanggil atau mungkin bisa dilepas dari klub atau tidak, kata Shin. Itu yang sangat penting di April tahun depan nanti. Jika bisa dipanggil semuanya, maka saya berani dan yakin untuk menantang merebut Piala Asia, ucapnya melanjutkan. Saat ini di Timnas Indonesia U23 terdapat 5 pemain yang merumput di luar negeri yakni Ivar, Rafael, Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Elkan Bagot. Sementara pada April, klub-klub masih berlaga di kompetisi dalam negeri masing-masing. Sedangkan untuk pemain-pemain yang membela klub-klub dalam negeri, manajer Timnas Indonesia U23 Endri Irawan sempat menyatakan PSSI akan membangun komunikasi dengan kesebelasan agar bisa mendapat izin memakai pemain yang diperlukan untuk Piala Asia U23. Dasar kurang ajar. Media Vietnam seolah gak terima Timnas Indonesia U24 dapat grup mudah di Asian Games 2023. Diketahui Timnas Indonesia U24 tergabung di grup F bersama Korea Utara, Kirgistan, dan Taiwan. Gelaran Asian Games 2022 sendiri, khususnya untuk cabang olahraga sepak bola putra, akan digelar di Guangzhou, Cina mulai 19 September 2023. Menurut DTAO 247, Korea Utara, Kirgistan, dan Taiwan merupakan tim lemah yang akan dihadapi Timnas Indonesia U24. Sebab itu media Vietnam tersebut menilai tim asuhan Indra Syafri yang diperkuat sejumlah pemain top itu akan lolos dengan mudah ke fase gugur. Lebih lanjut, DTAO 247 lantas cemburu dengan Timnas Indonesia U24 karena Timnas Vietnam U24 justru masuk grup yang sulit. The Golden Star Warriors tergabung di grup B bersama Iran, Arab Saudi, dan Mongolia. Hal ini yang menjadi alasan terbesar DTAO 247 cemburu lihat lawan Timnas Indonesia U24. Jadi saksi sejarah Timnas U23 Indonesia, Presiden Jokowi ungkap harapan untuk Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Jokowi pun merasa senang karena kedatangannya mendukung Timnas U23 Indonesia langsung di stadion tak sia-sia. Ia bahkan mengaku senang karena bisa menjadi salah satu saksi momen bersejarah untuk skuad Garuda Muda. Tak sia-sia kedatangan saya ke Surakarta kemarin untuk memberi dukungan kepada tim nasional sepak bola U23, kata Presiden Jokowi. Melihat langsung keberhasilan para pemain Timnas U23 Indonesia mencetak sejarah ini pun membuat Jokowi mengapresiasi para pemain. Beliau memberikan ucapan selamat untuk para pemain yang telah bekerja keras hingga akhirnya bisa meraih hasil memuaskan ini. Di sana, saya menjadi saksi momen bersejarah Indonesia lolos untuk pertama kalinya ke putaran final Piala Asia U23 setelah mengalahkan Turkmenistan 2-0 dalam laga babak kualifikasi di Stadion Manahan, Surakarta. Selamat, tegasnya. Akhirnya sadar juga.
Setelah ditekan netizen bertubi-tubi, pelatih Timnas Indonesia U17 nekat lakukan hal ini. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, memutuskan untuk memanggil 6 pemain baru. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI, Endri Erawan. Endri mengatakan bahwa Bima Sakti masih belum puas dengan pemain-pemain Timnas U17 Indonesia saat ini. Ini setelah melihat hasil pertandingan Timnas U17 Indonesia melawan Korea Selatan pada laga uji coba. Pemanggilan 6 pemain itu sesuai kebutuhan dari Bima Sakti untuk menambal sisi lemah di Timnas U17 Indonesia. Ada penambahan 6 pemain lagi ke Timnas U17 Indonesia. Kami lihat apakah 6 pemain baru itu bisa masuk ke skuad TC ke Jerman atau tidak, ucap Endri. Proses seleksi masih ada sampai tanggal 17 September 2023. Mereka akan tetap berangkat ke Jerman sesuai waktu, tutup Endri.